Salam sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Dan tentunya salam sehat dari saya. Saudara, satu ayat di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, ayat ini ada dalam satu bagian mulai dari ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28 dengan perikop berjudul Perempuan Kanaan yang Percaya. Nah saudara, kita mungkin terkejut mendengar perkataan Tuhan Yesus pada ayat ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bukankah Tuhan Yesus dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut, penuh kasih dan memperhatikan orang-orang yang lemah, yang menderita dan membutuhkan pertolongan? Di Matius pasal 11 ayat 28 dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi pada saat seorang perempuan, dikatakan di sini seorang perempuan Kanaan yang sedang dalam kesesakan karena anaknya sedang dirasuk setan dan sangat menderita. Dan karena itu ia membutuhkan uluran tangan Yesus Kristus. Justru Tuhan Yesus bersikap kasar dengan perkataan yang sangat menyakitkan hati. Pertama kali membaca ayat ini saya pikir ayat ini adalah salah terjemahan. Tetapi ternyata tidak salah terjemahan, saudara. Ya. Kita akan perhatikan apa yang sesungguhnya yang mau disampaikan oleh ayat ini. Nah saudara, saya pastikan jika kita berada di posisi perempuan ini, kita pasti akan sedih, kita pasti akan kecewa, dan mungkin kita langsung berbalik meninggalkan dia. Apalagi Tuhan Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di ayatnya yang ke-24. Namun suatu sikap hati yang luar biasa ditunjukkan oleh perempuan itu. Ia tidak putus asa dan tetap menantikan jawaban dari Tuhan Yesus. Sesungguhnya dia hanya ingin menguji iman perempuan itu. Setelah imannya teruji, Tuhan Yesus pun berkata di ayatnya yang ke-28. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, mungkin saat ini engkau sedang berada dan mengalami pergumulan seperti perempuan itu. Kita berseru-seru kepada Tuhan, tetapi sepertinya dia tidak menghiraukan seruan kita. Bahkan sepertinya dia meninggalkan kita. Keadaan kita tidak bertambah baik dan malah semakin buruk. Makin buruk dan bertambah buruk. Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Makanan anak-anak tidak patut diberikan kepada anjing. Wow, saudara. Ini perkataan yang cukup keras. Saudara, perempuan itu tidak menjadi kecewa. Dia malah datang kepada Tuhan dan dia lebih mendekat, dia menyembah. Dan bahkan dia berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mungkin saat ini engkau sedang berada dalam pergumulan yang berat dan sepertinya Tuhan menjawab makanan bagi anak-anak tidak patut diberikan kepada anjing. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Sesungguhnya Tuhan sedang menguji iman kita dan kesungguhan hati kita. Daud pun pernah mengalami hal yang sama ketika ia sedang berada dalam kesesakan dan membutuhkan pertolongan. Sepertinya Tuhan tidak peduli dan membiarkan Daud bergumul dengan masalahnya.
seru Daud kalau sudah baca dalam Mazmur 13 pada ayat 2. Ya, saya akan bacakan untuk saudara di Mazmur pasalnya yang ke-13 pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga berkata begini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara, bukannya Tuhan mengulur-ulur waktu untuk menolong saudara dan saya. Namun Dia ingin supaya kita memiliki iman yang aktif. Iman yang hidup. Iman yang dinamis. Dia pasti menolong kita. Amin. Tetapi kalau seolah-olah Tuhan belum menjawab doa kita. Seolah-olah Tuhan berdiam dan menghindar. Dan tidak menjawab permohonan kita. Itu karena Tuhan sedang menguji iman kita. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3. Itu sebabnya waktu iman kita sedang diuji, ini akan menghasilkan ketekunan. Artinya kita akan tekun lagi. Kalau kita semakin tekun, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan Dia akan berkata seperti Dia berkata kepada perempuan itu. Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa ketika kami berada dalam ujian iman, ini akan menghasilkan ketekunan. Dan kadang-kadang Tuhan memberikan kami ujian supaya kami lebih tekun berdoa, lebih tekun beribadah, lebih tekun dengan Tuhan, melakukan firman. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.